Di soal dijelaskan kalau Anda ini sering ditugaskan oleh atasan untuk menjalankan dinas keluar kota ya. Nah, tapi Anda ini orangnya sedikit pelupa dan tak jarang dokumen penting ataupun barang pribadi Anda tertinggal. Nah, sikap Anda sebaiknya. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman itu berorientasi pada hasil. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Jumpa lagi dengan Pak Reza. Nah, sebelum kita membahas soal, Pak Reza akan menjelaskan apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024. Ya, ada 5 poin yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, buat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti tryout, dan jaga kesehatan fisik dan mental teman-teman ya. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Nah, selanjutnya Pak Reza akan menjelaskan mengenai kisi-kisi wawancara. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua moralitas ya teman-teman ya. Soal nomor 1. Fitri adalah seorang resepsionis di suatu perusahaan pelayanan jasa. Saat ini banyak keluhan yang datang ditujukan pada perusahaan Anda. Padahal perusahaan Fitri memiliki fasilitas untuk menyampaikan keluhan secara online. Tindakan Fitri sebaiknya: A. Menerima keluhan konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menyelesaikan keluhan konsumen dan menanyakan apakah ada kesulitan menyampaikan secara online. C. Menerima dan menyampaikan keluhan sambil menanyakan apakah ada kesulitan menyampaikan secara online. D. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau Fitri ini seorang resepsionis di perusahaan pelayanan jasa. Nah, saat ini banyak keluhan yang datang ditujukan pada perusahaannya Fitri ya. Ini perusahaan Fitri ya teman-teman ya. Nah, padahal perusahaannya sudah punya fasilitas untuk menyampaikan keluhan secara online. Tetapi keluhan banyak datang secara offline ya teman-teman ya. Banyak keluhan itu datang secara langsung. Nah, tindakan Fitri sebaiknya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman melayani publik, melayani konsumen ya teman-teman ya. Nah, pilihlah jawaban yang Anda menerima keluhannya, Anda layani, Anda berikan Anda berikan solusi terhadap keluhan mereka ya, walaupun ada keluhan online ya teman-teman ya. Nah, di antara A sampai D, ini jawabannya hampir mirip teman-teman. Nah, kita pilih yang paling bagus, yang paling tepat ya. Kita lihat dulu opsi A. Menerima keluhan konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Yang A ini bagus ya teman-teman ya. Kita terima keluhannya, terus kita ajarkan. Yang A, menerima keluhan konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Yang A ini bagus ya teman-teman ya, kita terima keluhan mereka. Habis itu kita ajarkan cara
cara menyampaikan keluhan secara online kepada konsumen kita. Bagus yang A ini teman-teman. Sekarang coba kita bandingkan dengan yang B. Menyelesaikan keluhan konsumen dan menanyakan apakah ada kesulitan menyampaikan secara online. Yang B ini masih kurang tepat ya teman-teman ya dibandingkan dengan yang A. Kenapa teman-teman? Ada kata-kata menanyakan apakah ada kesulitan menyampaikan secara online. Ini yang buatnya menjadi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ini kurang etis saja teman-teman ya. Nah, kemungkinan bisa jadi konsumen tersebut belum tahu kalau ada fasilitas untuk menyampaikan keluhan secara online. Bukan mereka tidak bisa, tapi mereka tidak tahu ya teman-teman ya. Jadi dibandingkan yang A, yang B, dibandingkan yang B, yang A lebih tepat ya teman-teman ya. Nah, yang C, menerima dan menyelesaikan keluhan sambil menanyakan apakah ada kesulitan menyampaikan secara online. Yang C ini hampir sama dengan yang B ya teman-teman ya. Masih kurang tepat. Yang D, menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Dibanding yang A, yang D lebih lengkap ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Yang D poinnya 4, A poinnya 3, C poinnya 2, dan B poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 2. Anda sering ditugaskan oleh atasan untuk menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang pribadi sampai dokumen penting perusahaan. Anda orangnya agak sedikit pelupa dan tak jarang barang bawaan Anda tertinggal. Sikap Anda sebaiknya A. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. B. Menyimpan dokumen di dalam hard disk. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. D. Menyiapkan dari jauh-jauh hari agar tidak lupa. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab ya. Cukup ya teman-teman ya. Baik, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ini sering ditugaskan oleh atasan untuk menjalankan dinas keluar kota ya. Nah, tapi Anda ini orangnya sedikit pelupa dan tak jarang dokumen penting ataupun barang pribadi Anda tertinggal. Nah, sikap Anda sebaiknya. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman itu berorientasi pada hasil. Nah, teman-teman harus melakukan sesuatu agar hasil tersebut sempurna, hasil tersebut baik. Nah, di sini bagaimana caranya teman-teman melakukan sesuatu agar teman-teman tidak lupa lagi membawa dokumen penting ataupun barang pribadi ketika menjalankan dinas keluar kota. Nah, cari solusinya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. Yang A kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita lihat yang B. Menyimpan dokumen di dalam hard disk. Yang B ini lebih tepat dibanding yang A ya teman-teman ya. Yang A kita eliminasi dulu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Dibanding yang B lebih baik yang C teman-teman. Kenapa? Bisa jadi hard disk nanti ketinggalan teman-teman ya. Karena kita orangnya pelupa. Bagaimana cara menyikapi atau menanggulanginya? Kita simpan secara online. Jadi kita tidak lupa teman-teman ya. Kalau yang B kita nanti bisa jadi lupa membawa hard disk. Yang B kita eliminasi. Sekarang yang C kita bandingkan dengan yang D teman-teman. Menyiapkan dari jauh-jauh hari agar tidak lupa. Kalau yang D masih kurang tepat ya teman-teman ya. Masih lebih praktis itu jawab yang C teman-teman. Jadi poin tertinggi ada di C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Poin 4 ada di C, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A ya teman-teman ya. Soal nomor 3. Saiku adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran. Saiku dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif.
Usia anggota tim tersebut jauh lebih tua dari Saiku. Tindakan Saiku sebaiknya A. Mendiskusikan hambatan karyawan dan mencari solusi bersama. B. Memberikan contoh cara bekerja yang semangat dan berinovasi. C. Melakukan pendekatan personal kepada anggota tim. D. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorong anggota tim untuk berubah. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Saihu ini dipercaya memimpin tim yang kurang produktif. Berarti timnya ini kurang produktif ya teman-teman ya. Nah, kenapa? Karena usianya tuh banyak yang lebih tua. Nah, mungkin ini yang membuat dia kurang produktif. Apalagi usia anggota tim itu jauh lebih tua dari Saiku. Nah, tindakan Saiku sebaiknya, teman-teman di sini ingin melihat bagaimana cara kita bekerja sama dengan anggota tim. Apalagi di sini Saiku ditunjuk sebagai pemimpin tim ya teman-teman ya. Berarti Saiku harus mencari solusi, harus mengevaluasi dan mencari solusi. Mengapa tim yang dipimpinnya ini kurang produktif sebelumnya ya. Nah, sekarang kita coba lihat jawaban yang A. Mendiskusikan hambatan karyawan dan mencari solusi bersama. Yang A bagus ya teman-teman ya. Nah, berarti yang A ini kita cari hambatan karyawan selama ini, kenapa mereka kurang produktif, dan cari solusinya bersama-sama. Yang A ini bagus ya teman-teman ya, menunjukkan kalau A ini kita mampu mengelola kerja sama tim. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan yang B. Memberikan contoh cara bekerja yang semangat dan berinovasi. Yang B ini hanya kita yang jadi hero, teman-teman. Kita hanya memberikan contoh tanpa kita tahu hambatan tim kita ini apa sebenarnya. Jadi lebih tepat yang A dibanding yang B, teman-teman. Kita eliminasi yang B. Sekarang yang C. Melakukan pendekatan personal kepada anggota tim. Yang C bagus, teman-teman. Tapi kalau kita melakukan pendekatan personal kepada anggota tim lama teman-teman ya. Satu-satu harus kita dekati. Lebih praktis yang A, tidak memakan banyak waktu. Yang C jadi kurang tepat teman-teman. Yang D, mengevaluasi kinerja tim dan mendorong anggota tim untuk berubah. Nah, yang D ini bagus teman-teman. Kita evaluasi kinerja dan mendorong anggota tim untuk berubah. Ini hanya dari kita teman-teman, bukan dari hati mereka. Sedangkan yang A tadi, kalau kita cari solusi bersama, nah solusi itu dari mereka teman-teman. Jadi mereka bisa berubah sesuai dengan pendapat mereka, ataupun dengan hati nurani mereka mau berubah. Jadi yang A ini lebih baik daripada yang D teman-teman ya. Jadi poin tertinggi ada di A, mendiskusikan hambatan karyawan dan mencari solusi bersama. A poinnya 4, D poinnya 3, B poinnya 2, dan C poinnya 1. Soal nomor 4. Anda adalah salah satu staf di suatu instansi. Suatu hari atasan mengutus Anda untuk mengurus proses pengambil alihan lahan di sebuah desa untuk pembangunan gedung kantor yang baru. Desa tersebut dikenal dengan penduduknya yang keras. Tindakan Anda sebaiknya A. Bersiap siaga untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. B. Menyiapkan kalimat rayuan agar mereka luluh. C. Tetap ke sana dengan membawa satpam. D. Pergi ke sana sesuai prosedur dan menyiapkan tawaran menarik. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah teman-teman, ini soal ini menjelaskan kalau Anda diutus oleh atasan untuk mengurus proses pengambil alihan lahan di sebuah desa untuk pembangunan gedung kantor baru. Tapi desa tersebut dikenal penduduknya keras ya. Tindakan Anda sebaiknya. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara Anda bekerja itu berorientasi pada hasil atau tidak. Anda itu bisa mensukseskan tugas atau tugas ataupun perintah atasan yang diberikan kepada Anda. Nah, kita pilihlah jawaban yang kita tetap melaksanakan tugas dengan baik ya teman-teman ya.
Nah, di antara A sampai D, kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Coba kita lihat jawabannya A. Bersiap siaga untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Kita tahan dulu ya teman-teman ya. Kita lihat yang B. Menyiapkan kalimat rayuan agar mereka luluh. Bagus juga ya teman-teman ya. Dibanding yang A, lebih tepat yang B. Kita eliminasi yang A teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Tetap ke sana dengan membawa satpam. Bagus juga teman-teman. Dari pilihan B lebih tepat yang C ya teman-teman ya. Jadi dengan bawa satpam kita merasa aman ya teman-teman ya. Nah sekarang kita bandingkan dengan yang D. Pergi ke sana sesuai prosedur dan menyiapkan tawaran menarik. Nah yang D ini lebih tepat teman-teman dibandingkan dengan yang C, B, dan A. Kenapa? Kita tetap pergi ke desa tersebut walaupun desa tersebut terkenal dengan penduduknya keras. Nah terus kita siapkan tawaran yang menarik agar mereka menerima proses pengambil alihan lahan, teman-teman ya. Nah, Pak Reza rasa ketika kita sudah menyiapkan tawaran yang menarik, yang menguntungkan bagi mereka, mereka mau. Nah, apalagi di sini desa tersebut itu hanya isunya saja dikenal, belum tentu penduduknya keras, seperti yang dibicarakan oleh orang ya, teman-teman ya. Jadi yang C kita eliminasi, jawaban dengan nilai paling tinggi adalah yang D. Pergi ke sana dengan sesuai prosedur dan menyiapkan tawaran yang menarik. Yang D B-nya 4, C B-nya 3, B 2, dan A 1. Soal nomor 5. Dodi adalah seorang anggota tim penilai. Suatu hari salah satu tim penilai berhalangan hadir dan tidak bisa melanjutkan tugas. Waktu yang tersisa sangat sedikit untuk mencari pengganti. Ada yang menyarankan untuk mengganti dengan orang dalam, tetapi kompetensinya belum sesuai. Tindakan Dodi sebaiknya A. Mencari orang luar yang memenuhi dengan segera. B. Mencari orang dalam yang kompatibel. C. Menunda penilaian hari itu. D. Mengusulkan diri sendiri. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Dodi ini anggota tim penilai, kemudian salah satu anggota tim penilai berhalangan hadir dan tidak bisa melanjutkan tugas. Waktu tinggal sedikit untuk mencari pengganti. Ada yang menyarankan mengganti dengan orang dalam, tetapi kompetensinya belum sesuai. Tindakan Dodi sebaiknya. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman mengambil keputusan yang bijaksana, yang tepat ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat di antara opsi jawaban yang A sampai D, mana yang memiliki keputusan paling bijak, keputusan paling tepat ya teman-teman ya. Yang A, mencari orang luar yang memenuhi dengan segera. Baik ya teman-teman ya, tadi dijelaskan di soal kalau orang dalam atau orang terdekat kita itu kompetensinya belum sesuai untuk jadi juri, untuk jadi tim penilai. Jadi kita cari orang luar dengan segera. Jadi yang A ini bagus teman-teman ya. Nah kita bandingkan dulu dengan yang B. Mencari orang dalam yang kompatibel. Tadi dijelaskan kalau orang dalam itu kompetensinya belum sesuai. Jadi yang B ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C, menunda penilaian hari itu. Oh, ini juga kurang tepat. Yang D, mengusulkan diri sendiri. Kita kan sudah jadi tim penilai ya teman-teman ya. Kalau kita mengusulkan diri sendiri berarti kita double job. Belum tentu. Ya, kalau job itu berbeda waktunya. Kalau berbarengan, juga tidak bisa ya. Jadi jawaban D masih kurang tepat. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang A. Mencari orang luar yang memenuhi dengan segera. Jadi poin 4 ada di A, poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di C. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Cerahkan matahari di masa tua.
Cipta cerita penuh arti